Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Melisa Felicia dan teman saya Risa Setiawati. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengaruh HDI, emisi karbon dioksida, CH4, dan dinitrogen terhadap produksi. Analisis komparatif negara reserve dan defisit berdasarkan Environment Kuznets Curve. Pendahuluan. Upaya peningkatan Human Development Index kerap mengorbankan lingkungan. Aktivitas produksi masih bergantung pada energi fosil dan praktik tidak ramah lingkungan. Ini menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang memperparah iklim. Tujuan kami adalah menguji bentuk hubungan antara variabel ekonomi dan lingkungan, mengidentifikasi turning point, dan menilai bentuk kurva apakah U atau N-shape. Literatur review. Di sini ada dua peneliti yaitu David Eastern, Monroe, dan Unruh. Keduanya menemukan temuan yang menolak EKC atau polanya tidak sama seperti EKC. Lalu ada Gene M. Grossman dan Alan B. Kruger serta Selden dan Song, di mana temuan keduanya itu mendukung pola EKC. Metodologi. Data yang kami gunakan bersumber dari Environmental Footprint dan World Bank Indicator periodenya 2019. Metode regresi OLS dan kurva polinomial orde 2 dan 3. Di mana Y adalah Environmental Footprint Production, X1 HDI, X2 karbon, X3 metana, dan X4 dinitrogen oksida. Lalu di sini kami meregresi kuadratik dunia, di mana hanya karbon yang tidak signifikan, tetapi HDI signifikan dan mengikuti pola EKC. Lalu koefisien yang negatif yaitu X1, X2, dan X4, serta yang positif adalah X1 pangkat 2 dan X3. Di mana karbon di sini dia tidak berpengaruh kuat terhadap produksi, tetapi komponen lainnya berpengaruh kuat terhadap produksi. Lalu ada hasil reaksi kubik dunia, di mana di sini hanya X3 yang hampir signifikan dan yang lainnya tidak signifikan. Berarti hampir semuanya seluruh variabel tidak berpengaruh kuat terhadap produksi. Selanjutnya ada hasil regresi kubik reserve, di mana semua variabel ini juga tidak menunjukkan signifikan terhadap production, sehingga tidak berpengaruh kuat terhadap production. Selanjutnya ada hasil regresi kuadratik defisit, di mana hanya X1 kuadrat yang menunjukkan signifikan terhadap production, sehingga hanya HDI kuadrat saja yang berpengaruh kuat terhadap production. Lalu di sini ada hasil regresi kubik reserve, dari semua variabel menunjukkan bahwa tidak ada yang signifikan terhadap production, sehingga semua variabel tidak berpengaruh kuat terhadap production. Kurva kuadratik dunia. Di sini kami menemukan bahwa hanya karbon yang tidak mengikuti pola EKC, tetapi untuk metana dan dinitrogen oksida dia mengikuti pola EKC, di mana ini menyeratkan bahwa pertumbuhan ekonomi awal akan memperburuk lingkungan, tetapi setelah melewati titik tertentu, ekonomi justru membantu memperbaikinya jika disertai kebijakan dan inovasi. Tetapi untuk karbon, dia sebaliknya, maka pertumbuhan ekonomis belum secara nyata mampu memperbaiki kerusakan lingkungan atau pola hubungan yang terjadi jauh lebih kompleks. Lalu pada kurva kubik dunia, kami menemukan bahwa hanya karbon yang berbentuk pola N-shape, di mana mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu membawa dampak lingkungan yang membaik setelah satu titik. Tetapi untuk X2 dan X3 dan X4 dia tidak mengikuti pola N-shape. Untuk kurva quadratic reserve sama seperti sebelumnya, di sini hanya karbon yang tidak mengikuti pola EKC, tetapi untuk metana dan dinitrogen dia mengikuti pola EKC. Untuk kurva cubic reserve, di sini ada dua yang mengikuti pola N-shape, yaitu karbon dan dinitrogen. Selanjutnya ada kurva kuadratik defisit, di mana di sini hanya X2 kuadrat saja yang tidak mengikuti pola EKC, namun X3 dan X4 mengikuti pola EKC. Selanjutnya ada kurva kubik defisit, di mana hanya X2 saja yang mengikuti pola N-shape, namun X3 dan X4 tidak mengikuti pola N-shape. Kesimpulannya, berdasarkan analisis hubungan antara production dengan variabel HDI, karbon, metana, dan dinitrogen oksida, ditemukan bahwa sebagian besar variabel emisi dan pembangunan manusia mengikuti pola EKC, baik berbentuk U terbalik maupun N-shape.
dinitrogen oksida dan metana dan dinitrogen oksida menunjukkan hubungan nonlinear yang sesuai dengan teori EKC, di mana peningkatan awal berkontribusi pada peningkatan produksi hingga titik tertentu sebelum dampak lingkungan mulai menghambat pertumbuhan. Namun, HDI dan karbon menjadi variabel yang tidak terbentuk pola EKC, melainkan menunjukkan kecenderungan meningkat terus atau pola hubungan yang menyimpang. Sekian dari presentasi kami kelompok 7. Terima kasih.